Ibu, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ini sebuah ladang ibadah bagi kita semua untuk sama-sama berbagi ke depannya sebagai salah satu wujud bahwa kita adalah seorang guru dan memiliki nilai efektif Bapak Ibu. Bukan berarti menilai, bukan berarti menggurui, akan tetapi kita saling berbagi. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kemudian kita semua sebagai umat yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, wakil kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru mata pelajaran, tenaga pendidik yang kami banggakan. Dalam kesempatan baik ini Bapak Ibu izinkan saya untuk melaksanakan desiminasi Bapak Ibu. Desiminasi ini adalah pengimbasan sebagai pemahaman dari penerapan disiplin positif itu pada modul 1.4. Aktivitas ini berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu. Apakah ternyata kita itu sudah melakukan disiplin positif atau belum? Ternyata yang sudah kita lakukan itu sudah bernilai positif apa bukan? Apakah selama ini kita itu ternyata sebagai seorang guru itu memiliki nilai berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan guru teman sejawat. Oh, ternyata itu adalah nilai positif Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kami ingin berbagi itu bukan karena saya menggurui atau ahli dalam bidang bahwa perilaku saya itu sudah positif Bapak Ibu. Akan tetapi di sini sebagai bentuk pemahaman saja. Pemahaman bagaimana kita berbagi hasil daripada kegiatan saya mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, lingkup materi, dan jurnal refleksi Bapak Ibu. Semuanya kami itu dinilai. Aktivitas hari ini juga dinilai. Bisa Bapak Ibu lihat di depan itu tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Kami memiliki 3 penilai Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sebagai pimpinannya Bapak Suparman. Beliau mendampingi setia apa kesulitan saya, hambatan, saya ikut daftar PPG misalkan saya punya hambatan, saya harus lapor. Jadi aktivitas itu terinclude semua. Jadi apapun keadaan saya tetap harus berkoordinasi dengan PP. Lalu ada lagi namanya Ibu Minta Anggraini, beliau itu dari SMP 1 Pagar Alam. Beliau sama seperti saya di mengampu BK. Beliau mengampu siswa asuhnya 10 peserta CGP, dan beliau juga sudah beberapa kali jadi pasil Bapak Ibu. Ibu Minta ini mentor saya Bapak Ibu. Jadi kalau kesulitan misalkan tentang menangani anak secara restitusi, kemudian kontrol diri sebagai seorang guru. Jadi saya sering komunikasi dengan beliau. Beliau sering mengasih pemahaman sampai waktu itu saya menangis Bapak Ibu karena siswa-siswanya itu di SMP itu banyak menjadi ada polwan, ada DPR, ada menjadi akpol. Dia belajar dari disiplin positif seperti ini Bapak Ibu. Artinya dia mendidik tanpa kekerasan, tanpa hukuman, ya kan? Tanpa imbal balik, tanpa imbalan, tanpa misalkan hadiah Bapak Ibu. Ternyata anak itu bisa sukses tanpa hadiah. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin berbagi tentang budaya positif itu izinkan saya selama 45 menit ke depan atau 3 JP Bapak Ibu, mungkin 1 jam ke depan kurang lebih. Sekarang sudah pukul 11.10, nanti kita bawah jam 12 kira-kira bisa selesai Bapak Ibu. Baik. Aktivitas kita hari ini Bapak Ibu tentu kita sepakati dulu ya. Apakah Bapak Ibu sepakat sebelum jam 12 kita selesai ya? Ya, oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kami mohon untuk partisipasi Bapak Ibu. Apabila dalam penyampaian saya itu kurang pas, mungkin ada masukan tambahan atau mungkin nilai positifnya, silakan Bapak Ibu tuangkan. Nanti saya minta untuk direkam nanti aktivitas ini. Silakan berpartisipasi aktif. Lalu aktivitas ini Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan selesai. Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Tentu dalam setiap aktivitas apapun itu tentu punya tujuan.
Bapak Ibu sebagai seorang guru pasti masuk kelas punya tujuan atau CP-nya, tujuan pembelajaran, sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan tersebut. Yaitu di sini pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif. Jadi saya harus memenuhi kebutuhan dari budaya positif di modul 1.4. Kalau di CGP itu modul 1.4 tentang mengenai konsep modul budaya positif, aktivitas kebiasaan nilai positif di sekolah dan di kelas. Ya. Jadi aktivitas yang di sekolah dan di kelas. Nah, tentu dari tujuan kita sebagai seorang pendidik memiliki nilai yang positif. Ketika kita datang ke sekolah itu tentu kita memiliki tujuan lingkungan yang aman, nyaman, berbasis disiplin positif di sekolah yang dapat berkembang dan membutuhkan karakter peserta didik. Artinya, ketika kita datang ke sekolah itu, ketika kenyamanan itu timbul, anaknya tersenyum, semangat. Saya rasa apa yang dituangkan Bapak Ibu lah yang menjadikan anak tersebut demikian. Kira-kira bahasa positifnya Bapak Ibu ketika anak berbuat terhadap kita itu karena perlakuan kita. Nah, ketika kita datang ke sekolah menjadi aman, nyaman. Kalau anak demo, coba kalau anak demo, misalkan anak tidak mau diajari oleh kita, kan repot. Aku udah galak diajari ibu itu, dihukum terus. Aku udah galak diajari itu dapat konsekuensi terus. Apa ini suruh push up, apa itu suruh itu hormat yang bendera. Nah, kebiasaan-kebiasaan dulu yang seperti itu Bapak Ibu, ternyata itu mengingatkan kita saat kita belajar dulu. Ya. Bagaimana itu namanya Bapak Ibu kalau di belajar visi guru itu namanya transformasi usia. Jadi kapan berapa tahun kita ingat, berapa tahun nilai negatif kita, berapa tahun kita nilai positif kita. Nah, ketika kita menjadi guru, di nilai budaya positif lah kita tahu. Dulu aku sekolah namanya masuk kelas itu pakai sepatu ini kenoku. Atau misalkan tidak hafal satu saja, saya tidak bisa masuk kelas. Nah, artinya hal-hal seperti itu kita bersama-sama bukan berarti meninggalkan, namun kita akan menggantinya dengan kegiatan budaya positif. Budaya positif di sini adalah seperti Bapak Ibu lihat di depan, itu menimbulkan rasa aman dan nyaman dulu. Kitanya dulu Bapak Ibu datang ke sekolah itu nyaman dulu. Jadi tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kesal di rumah. Aku datang sekolah lagi nak hukum budak tuh nakalnya mereka. Budak itu leles, ribut terus dengan kawannya, mau masuk kelas ribut terus. Nah, dengan kalimat seperti itu kita dulu menyamankan diri dulu. Jadi nyaman dulu ketika murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berkemampuan berpikir. Ketika gurunya tidak berbuat hukuman, tidak bermenjustis atau mendiskresikan, artinya kita tuh mau berkeinginan siswanya tuh berpikir lebih berkemampuan. Artinya anak itu nanti berpikir sendiri. Guru itu jadi panutan dunia, jadi mentor dunia. Nah, kita ingin dengar anak itu seperti itu. Artinya budaya positif itu mendidik dan melatih kebiasaan kita agar kita itu nyaman dan siswanya bisa berpikir lebih positif lagi ketika tumbuh berdasarkan dirinya sendiri. Kemudian bertindak dan menciptakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Artinya tidak ada keterpaksaan. Jadi karena dia melakukan sesuatu itu, aku tidak melakukan itu kena hukum oleh Bapak Ibu. Kalau melakukan nikah, kalau aku bagus, pasti aku dapat hadiah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan saya terangkan pemisahan tentang hukuman dan pemberian hadiah. Oh, hadiah itu ternyata intrinsik. Oh, ternyata pemberian hukuman itu adalah ekstrinsik. Ada dorongan yang mengakibatkan anak itu berbuat sesuai harapan kita. Nah, itu. Jadi ternyata selama ini kita belajar itu, oh ternyata ini berbentuk hukuman, ini berbentuk konsekuensi, oh ini berbentuk manajerial, kira-kira seperti itu. Apakah suara saya terlalu cepat ya? Tidak, lama-lama berat. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, sesuai dengan bahasa kita sendiri. Nah, konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu, khas
hasil dari kegiatan namanya Bapak Ibu eksplorasi konsep itu bersama instruktur dari Yogyakarta. Beliau kepala sekolah dan beliau juga sudah menjadi pengawas sekolah dan sekarang menjadi instruktur budaya positif wilayah Sumsel. Jadi Sumbangsel ini beliau secara bergiliran sebagai instruktur yang mengayomi beberapa fasil dan CGP. Di sini ada beberapa konsep inti Bapak Ibu. Ternyata dari beberapa transformasi perubahan daripada kurikulum ini Bapak Ibu, ada beberapa konsep. Nah, di antaranya itu perubahan paradigma belajar positif, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di akhir ujung itu kan pernah kita sebut kepala sekolah itu sudah mendukung bahwa apabila kita mengalami hal yang memang kita tidak bisa untuk memutuskan sesuatu hal, maka kita ada namanya segitiga restitusi. Nanti saya jelaskan apa itu, kenalkan apa itu segitiga restitusi yang dikomandangkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Artinya sekolah kita itu sudah berkemampuan agar segitiga restitusi itu untuk kita kembangkan di sekolah. Kita belajar dulu dari paradigma baru Bapak Ibu. Suka tidak suka, karena sudah memasuki zaman saat ini Bapak Ibu, ada beberapa profil pelajar Pancasila itu paradigma itu pergeseran keadaan. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti yang PPG pasti sudah belajar tentang diferensiasi. Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat siswa atau murid Bapak Ibu. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya Bapak Ibu, kita itu punya slogan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu dikaitkan apapun aktivitas kita di sekolah, ternyata itu kaitannya dengan serumpun dengan profil pelajar Pancasila. Apapun itu, baik P5, ekstrakurikuler, keyakinan komunitas belajar, budaya positif dan lain-lain, ternyata itu kaitannya, elemennya itu ada di profil pelajar Pancasila, sehingga kita harus mencapai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita berangan Bapak Ibu, seolah-olah kita itu seorang guru berilustrasi saja Bapak Ibu. Silakan lihat depan gambar kunci sehingga anak itu berkemampuan bagaimana cara membukanya, ya. Ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa semua guru penguatan positif, efektif dan manfaat. Ilustrasi juga bagaimana kritik membuat rasa bersalah. Tapi Ibu pernah nggak bahwa perbuatan itu ada yang mengaitkan atau penggiringan opini sehingga mengakui perbuatan merasa bersalah? Ada kan? Nah, kemudian ada juga kita sebagai seorang teman dengan anak. Ada. Ya, sebagai dan salah satu dari kontrol guru. Nah, di sini tentang teori kontrol. Jadi beberapa teori kontrol ini yang menggiring kita agar kita bersikap sebagai apa nantinya. Nah, itu nanti kita setelah ini kita ada kegiatan slide berikutnya itu tentang posisi kontrol. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di layar tentang respon pendekatan teori kontrol sebagai seorang guru Bapak Ibu. Kita ambil satu contoh saja di bagian nomor 1, 2, 3. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak itu berlaku salah Bapak Ibu, artinya ada kebutuhan manusia yang belum terpenuhi. Apakah Bapak Ibu bisa mengetahui, contoh misalkan Ibu Yus, apa kebutuhan manusia, salah satu kebutuhan kita sebagai manusia apa kebutuhan kita? Makan. Apa lagi? Kasih sayang. Iya. Apa lagi? Perhatian. Hidup. Kebahagiaan, kebebasan Bapak Ibu. Nah, kita di sini Bapak Ibu, teori kontrol ini artinya ketika anak melakukan sebuah perilaku yang membuat kita ketidaknyamanan tadi dari awal,
itu ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan apa anak itu. Mungkin dia kasih sayang orang tua, mungkin dia tidak bebas, mungkin dia belum senang Bapak Ibu, belum bahagia, sesuatu itu belum didapatnya dari kebutuhan 5 kebutuhan manusia. Nanti saya sebutkan 5 kebutuhan manusia. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan itu kita lihat dulu butuhnya apa ini, ya kan? Nah, hal-hal itu artinya ada kekurangan atau belum, bukan berarti tidak, belum terpenuhi sebuah kebutuhan manusia. Nah, di sini kita belajar tentang fase berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Tidak asing lagi Bapak Ibu, setiap bertemu pada tangga sekolah disiplin positif. Salaman, baru masuk salaman disiplin positif. Masuk kelas ucapan salam perilaku disiplin. Ketika guru dihormati siswa termasuk disiplin. Nah, ternyata disiplin positif itu adalah pendekatan untuk penerapan disiplin diri anak. Kalau anaknya sudah disiplin, kalau kita belum, artinya diri kita dan anak. Jadi kita itu mendisiplinkan anak itu mulai dari diri kita dulu. Nah, jadi kita dulu. Ketika kita mau kelasnya mau dihukum, tidak pernah piket umum misalkan, maaf, contoh kan, meja tidak pernah rapi karena kita belum melakukan kesepakatan, dan kita belum pernah melakukan keyakinan kelas. Nanti saya jelaskan apa perbedaan keyakinan dan kesepakatan kelas itu. Ketika kita mau merestitusi anak itu, kita harus disepakati dulu hal yang harus kita tidak boleh dilakukan, menggantikan dengan kedisiplinan positifnya apa di kelas itu. Nah, kita bisa memberikan konsekuensi nanti ketika kita menyepakati itu, ya kan? Nah, artinya kita bersama-sama siswa berperilaku disiplin positif baik di kelas atau di sekolah. Contoh, ya, kita menerapkan baru-baru ini disiplin tentang tata tertib Bapak Ibu. Ketika dia melanggar tata tertib, kita tanya dulu, sudah baca belum tuh tata tertib? Kita tanya dulu, sudah sampai belum orang tuanya dengan tata tertib itu? Nah, artinya Bapak Ibu, itu namanya identifikasi. Identifikasi sebuah hal kecil. Walaupun dia sudah baca, sudah mendengar, tapi dia belum paham di tata tertib atau berbentuk peraturan, larangan, hukuman, konsekuensi dan lain-lain. Ya. Ketika anak kita dan anak itu menerapkan disiplin diri tanpa ada hukuman dan hadiah, maka diterapkan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, penerapan disiplin positif itu. Kemudian tindakan kekerasan kita hindari. Tidak usah saya menjelaskan, dengan kalimat di atas saja disiplin positif, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya dan sudah ada dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin. Akan tetapi, nilai ini ternyata namanya keyakinan. Namanya ini kebajikan, nilai kebajikan. Ini namanya kebutuhan. Ini namanya teori kontrol dulu. Nah, saya akan nanti satu persatu kita akan jelaskan lagi. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat? Belum ya? Belum, baik. Baik Bapak Ibu. Kurang jelas karena saya pakai itu aplikasi tanpa itu tidak apa-apa. Kita ngobrol dulu Bapak Ibu tentang nilai kebajikan. Ya. Ternyata nilai kebajikan itu nilai positif. Yang kita dengar pasti kalau bahasa kebajikan itu nilai yang positif, nilai yang dianggap kita sudah baik Bapak Ibu. Tinggal penerapannya. Contoh, profil pelajar Pancasila itu kita sudah tidak usah sebutkan lagi, berketuhanan, nilai positif. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Ini tentang nilai kebajikan saya rasa sudah paham Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, Bu Yus, yang tadi kebutuhan dasar manusia adalah segala yang sesuai Bapak Ibu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi sebelum ke anak, kita kenalkan dulu kebutuhan manusia itu apa saja. Ya kan? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu? Ada berapa? 5. Apa saja? 3. Makan,
Apaan? Oke, baik. Saya ambil dari 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar, baik. Apa yang Bapak Ibu sebutkan tersebut, yang makan, ada rumah, itu bagian atas. Ya kan, bagian atas. Artinya Bapak Ibu itu kelompoknya kebutuhan bertahan hidup. Kelompok dari makan, ada tempat tinggal, apalagi itu? Biar enak dilihat. Saya ganti slide ini. Nah, ini biar enak. Nah, gini. Ternyata kita atau siswa itu lapar, kemudian dia mungkin tidak ada rumah seperti yang tidur di lantai itu kan, kita tidak tahu rumahnya apa itu dari tanah, apa papan, tidak tahu. Kalau memang dia tahu-tahu dia bergadang-gadang. Nah itu ternyata dikelompokkan dalam kalimat kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima, rasa diterimanya. Nah, ini dikelompokkan Bapak Ibu ada 5 kelompok. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh Bapak Ibu nanti kenalkan dengan anak-anak. 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang mengakibatkan nilai budaya positif kita itu harus kita lakukan atas ketidaksempurnaan dari kebutuhan dasar manusia. Kita harus melihat identifikasi dulu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi sehingga anak itu bisa melakukan sebuah kesalahan atau perilaku keliru. Kalau kesalahan fatal. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke motivasi perilaku manusia. Kita sudah belajar bagaimana budaya positif, kebajikan, kemudian kita sudah menerapkan tentang perilaku kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada motivasi perilaku manusia. Bisa Bapak Ibu lihat kiri, kanan, di bawah. Saya pisahkan Bapak Ibu. Yang pertama itu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang satu hadiah, yang satu hukuman. Yang bawah itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kesadaran diri yang bawah sekali itu Bapak Ibu bahasa singkat itu. Nah, dikelompokkan bagian atas itu motivasi ekstrinsik bahasanya. Ketika Bapak Ibu menghukum bahwa itu adalah ekstrinsik, anak itu keterpaksaan Bapak Ibu. Diberi Bapak Ibu hadiah, hafal matematik, kasih hadiah. Besok kalau kamu hafal lagi punya hadiah lagi. Dia bisa itu karena ekstrinsik, bukan karena kesadaran diri Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu memberikan hadiah, tapi berbentuk pengakuan secara kombinasi. Nanti sudah jelaskan di bagian 7. Artinya Bapak Ibu, baik itu positif pemberian hadiah atau hukuman sehingga anak itu sulit untuk melakukan sesuatu, dia bisa, tapi karena hukuman, karena hadiah. Itu namanya ekstrinsi dari luar Bapak Ibu. Nah, kita itu motivasi intrinsik. Nah, di bagian bawah. Intrinsik sebagai manajer. Ayah, kelompoknya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan anak itu ini sudah berkembang. Misalkan Ibu Rizka, anak ini sulit sekali untuk dibina. Misalkan tugas lapar. Nah, kemudian bukan jangan berarti. Kalimatnya itu ketika kita kasih hukuman, maka dia bisa berbuat itu karena dia keterpaksaan ekstrinsi. Ada hal yang mengikat dalam diri itu. Nah, bagaimana caranya agar anak itu penyadaran diri dulu Bapak Ibu. Ketika itu melakukan itu bukan karena hukuman atau sesuatu imbalan hal. Jadi kita pisahkan ada 2 kategori Bapak Ibu motivasi perilaku manusia, ekstrinsik, motivasi intrinsik. Ya. Jadi dia itu dari luar dan dari dalam karena dirinya. Karena kita sebagai seorang guru nanti kita lah yang membimbingnya Bapak Ibu. Kita lah yang menuntunnya, kita lah yang menciptakannya. Agar anak itu bisa untuk isi dari dalam.
lanjut ya. Nah, tadi secara simulasi sudah kami jelaskan Bapak Ibu tentang hukuman itu apa, konsekuensi apa, restitusi apa. Hukuman tidak usah kita sebut Bapak Ibu, baik fisik ataupun terencana Bapak Ibu, itu berbentuk hukuman tidak usah kita sebut karena hal-hal itu berkaitan dengan hal negatif Bapak Ibu. Kita ada penggantinya konsekuensi, ada tengah konsekuensi. Mirip, tapi mirip-mirip cuma berbeda. Contoh. Ketika ada anak yang tidak menyelesaikan tugas, disuruh oleh Bapak Ibu guru misalnya, push up 12 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, hukuman. Ketika anak itu kamu hafalkan matematika besok harus hafal ini, itu namanya konsekuensi dan itu disepakati. Ingat bagian atas, disepakati. Artinya ketika kita memberikan konsekuensi, Bapak Ibu sudah melakukan budaya positif di kelas. Ya tidak bisa kita konsekuensi tapi anak tidak tahu, disepakati dulu. Tapi bukan berbentuk hukuman tidak tahu. Kalau kamu tidak hafal kan push up 50 kali. Keliling lapangan 13 kali. Nah, itu kan. Nah, hal-hal itu Bapak Ibu ternyata beda tipis sekali. Ketika kita melakukan konsekuensi, maka itu harus disepakati. Murid harus dibuat nyaman dulu. Sikap guru harus memantau perkembangannya. Kemudian restitusi. Restitusi ini tindakan Bapak Ibu. Bahasa sederhananya itu tindakan kita terhadap perilaku apabila antara hukuman dengan restitusi itu sulit untuk kita lakukan. Misalkan untuk konsekuensinya tidak bisa kita lakukan, maka kita harus merestitusi. Nanti rumusannya akan dijelaskan. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk menebus sebuah kesalahan atau menebus dosa. Ketika Anda itu salah Bapak Ibu, kita sudah tidak usah untuk menebus, tapi untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Contoh. Saya sebagai siswa, ada Bu Isa guru. Hal-hal seperti itu namanya restitusi. Ada 3 nanti kami jelaskan. Restitusi. Beberapa contoh pertanyaan nanti kami tampilkan. Pertanyaan, cara yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah silakan ada restitusi dan lain-lain. Kita nanti berikan contoh kalimat-kalimat. Kemudian restitusi itu berkolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusi. Jadi kita itu bukan karena solusinya kita sendiri. Kalau dalam bahasa belajar itu teacher center, jadi kena guru dewe. Ya, tapi kita belajar diferensiasi itu student center. Jadi kita bersama siswa itu mencari solusinya. Solusi terbaik sehingga anak itu penyadaran diri sehingga dia bisa melakukan kebutuhan dan kebutuhan. Enak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa. Ya. Oke. Sudah kita memahami apa itu hukuman, apa itu. Terima kasih Bu. Apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Oke, nanti kita lihat. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, tentu kita memiliki kontrol. Beda, kontrol. Satu, ini kaitannya dengan budaya positif loh ini, berkaitan positif. Kita berperan sebagai seorang guru itu sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Silakan Bapak Ibu pilih sebagai teman itu seperti apa. Kami minta partisipasinya teman itu seperti apa. Kemudian perbuatan sebagai bersalah itu seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer seperti apa. Nanti kita sepakati bersama. Saya uraikan nanti berdasarkan hasil kita belajar diskusi. Kira-kira Bapak Ibu berbentuk penghukum itu seperti apa? Kalian bisa jawab. Kemudian sebagai teman, kita dengan siswa, kapasitas ini kita sebagai seorang guru tuh kontrol kita sebagai guru itu sebagai teman. Jadi sebagai teman tuh kalimat apa atau posisi kita itu seperti apa? Seperti itu, teman. Bisa jelaskan Bapak Ibu? Ya, boleh, silakan.
Tadi peristiwa waktu itu yaitu saya menempatkan diri saya membuka peluang kepada mereka untuk welcome to me, untuk membuka peluang menilai saya terlebih dahulu, dan kemudian saya perlahan-lahan memasuki dunia mereka. Contoh kecil ya, saya ketika dalam proses belajar yang saya temui pada peserta didik saya, ketika saya pertama kali masuk kelas setelah jam istirahat itu biasanya banyak anak yang tidur di dalam kelas. Maka saya melakukan pendekatan, kenapa Pak tidur? Nah, nanti ada jawaban-jawaban yang diterapkan. Oh gitu, saya tidur pendekatan dengan dia. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita kan sudah menerapkan budaya positif, misalnya terlambat. Sebenarnya sebelum saya melakukan pemanggilan wali murid, saya sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu anak itu bahwa kenapa dia terlambat. Mereka jujur sama kita. Ibu, karena saya main HP sampai jam sekian, saya tidur jam sekian, bangunnya jam sekian. Jadi pada intinya ketika guru menerapkan posisinya sebagai teman, yaitu membuka peluang diri kita untuk bisa berkomunikasi baik kepada seorang siswa. Sekian dari saya, mohon maaf kalau kesalahan dan kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Melati. Dari beberapa posisi kontrol Bapak Ibu, bahwa Ibu Mel ini sudah memiliki partner siswa. Jadi posisinya itu bagaimana kalau kita sebagai seorang siswa? Jadi kita sebagai teman, peran sebagai teman, pendekatan saintifik, lebih dekat, lebih mengetahui kebutuhan dan lain-lain. Artinya Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu itu, oh ternyata saya melakukan ini itu sebagai posisi saya itu sebagai teman. Ini kan video. Hal-hal itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Namun nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana nilai positifnya, bagaimana baiknya, bagaimana cara penyelesaiannya, itu sesuai dengan kapasitas posisi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Diinikan ke kawan. Cukup ya? Diserahkan ke kawan. Oke baik Bu. Terima kasih Bu Melati. Di sini ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Di kelima tersebut ada tidak Bapak Ibu di posisi paling atas? Ngapa menunjuk jari kamu? Hukum menggunakan hukum fisik atau verbal itu kita. Ini bukan siswanya, tapi kapasitas posisi kita dulu, ya kan? Kita itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem itu Bapak Ibu. Sehingga kita butuh anak itu ketika dihukum karena sekolah itu ingin anak itu lebih. Makanya saya hukum. Kalau kamu tidak melakukan, sekolah itu pengennya kamu seperti ini loh. Makanya kamu saya hukum. Nah, ya kan? Di posisi paling atas saya gambarkan, ilustrasikan secara visual gambarnya samping. Nah, kira-kira dulu. Ada unsur hukum, Bapak Ibu. Tapi ada dasarnya Bapak Ibu. Ketika kalimat itu keluar, karena seolah sekolah tak hukum lah. Jadi dapatnya tak harus hukum. Hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Ternyata ada tidak posisi kita ini. Kemudian pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Artinya Bapak Ibu, penyadaran terhadap merasa bersalah Bapak Ibu, tapi tidak pernah mengungkapkan sesuatu dengan teman lainnya. Bahwa dengan itu kesalahan, ya sudah itu kesalahan. Tapi tidak ada penyelesaian, tidak ada tindak lanjut. Itu perbuatan merasa bersalah. Jadi anak itu digiring karena memang untuk mengakui kesalahan tadi. Tapi dengan cara kita lembut, tidak pernah marah-marah, tidak pernah ini, tidak pernah terbuka. Tapi anak itu mengakui, dia harus digiring secara pengakuan bahwa itu salah juga. Nah, ada lah seperti itu. Tapi pelajaran di tempat kita ini mudah-mudahan tidak ada. Kemudian sebagai teman, nah ini bagus sekali Bapak Ibu. Pasti tidak akan menyakiti karena kita sudah terjun sebagai seorang teman dan kita posisinya sebagai seorang siswa. Jadi kita harus tahu. Namun akan tetap berusaha untuk mengontrol secara persuasif Bapak Ibu agar kita dengan anak itu tidak ada clash. Kita tahu kesenangannya, kita tahu hobinya,
Namun ketika kita tidak terpenuhi kesenangannya, maka dia akan menjauh dengan kita. Kalau kita sebagai teman, ketika kita tidak terpenuhi kita sebagai teman, itu biasanya pagi-pagi tunjuk. Kalau makan dengan aku nasi goreng kemarin nggak diminta. Kemarin ibu itu WA dengan aku, tidur aku sekolah, aku tidak sekarang. Nah kan, artinya rasa keperhatiannya itu, Bapak Ibu, itu ketika tidak terpenuhi maka anak itu merasa, dan ibu itu pertama-tama baik senang dengan aku, maksudnya ngajak berkawan, ngajak main game terus. Boleh Bapak Ibu, akan tetapi kita melihat dari posisinya, posisi saat kita sebagai teman itu, hal-hal yang harus kita hindari apa? Kemudian sebagai pemantau, artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang tersebut, orang-orang yang kita awasi, posisi pemantau. Nah, ada anak itu yang harus diawasi terus. Posisi kita itu ternyata sebagai pemantau, harus diperhatikan oleh sampai oleh Pak Sodik terus. Anak kita galak dengan aku, nanti diperhatikan oleh Pak Sodik terus. Ketika duduk di situ tidak baca, kalau tidak Pak Sodik nyuruh nih. Anak itu tidak baca dibina kalau dapat derajat. Nah itu ternyata posisi seorang guru. Tapi Bapak Ibu, di mana posisi yang keharusan kita lakukan sebagai pemantau mungkin Caubi, Cak Dalalun itu nanti pantau terus absen nak ngadap Ibu Lusinya masuk kelas, aku ngadap Bu Lusi dulu absen, aku nggak datang sekolah. Ini seolah dia dipantau oleh Bu Lusi. Nah posisi sebagai seorang guru itu artinya di posisi pemantau. Teman, pemantau untuk merasa bersalah dan penghukuman. Dan yang terakhir sebagai manajerial atau manajer Bapak Ibu, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan anak, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Ini terkait dengan budaya positif. Mendukung murid, kalau dia berani untuk bertanggung jawab atas perilaku kesalahan, atas konsekuensi, kemudian kesadaran diri, kita harus dukung. Akan tetapi Bapak Ibu dengan beberapa batasan yang harus kita sepakati. Jadi kita tuh harus menyepakati, harus secara berkolaboratif dengan anak untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan baik sendiri ataupun kelompok tertentu. Nah, aktivitas ini Bapak Ibu tidak hanya di kelas, sebagai apapun, sebagai wakil, misalkan kami sebagai guru konseling, misalkan sebagai guru mata pelajaran. Ini adalah posisi kita sebagai guru, bukan guru tertentu. Jadi kita di sekolah maupun di kelas. Nah ini Bapak Ibu, ini berbentuk penghargaan. Pengganti penghargaan itu apresiasi. Jadi program kebajikan apresiasi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu ada beberapa hal Bapak Ibu. Jadi kita itu bukan anak itu tidak ada prestasi tapi tidak diakui. Jadi seolah-olah anak itu berkemampuan tapi kita tidak boleh memberikan sebuah hadiah atau pengakuan. Boleh Bapak Ibu, tapi dalam hal seperti ini tidak ada dalam hal ekstrinsi keterpaksaan. Dalam bentuk pengakuan atau apresiasi. Kalau kita sebut menunjuk hadiah, kita ganti dengan apresiasi Bapak Ibu. Satu itu tentang secara khusus pengakuan khusus pribadi, kita secara bergantian, secara random saja Bapak, bergantian. Kemudian kita itu konsisten Bapak Ibu, karena dia berlaku demikian, karena memang berkemampuan, bukan sebagai penebusan dosa, penebusan atas kesalahan. Sehingga kamu dengan hadiah, kamu pasti rajin sekolah, kamu pasti rajin mengambil tugas itu. Nah itu kan. Nah artinya secara konsisten Bapak Ibu. Kalau memang dia prestasinya pada salah kita sertifikat, kita kasih hadiah. Memang konsisten. Kemudian berproses. Dia ada riwayat. Dia melakukan sesuatu hal itu karena rekam jejaknya. Boleh. Tidak ada yang tidak boleh minta hadiah. Boleh. Kalau dia ada prestasi, bisa hadiah. Tapi kalau penebusan hadiah, karena penebusan dosa tadi, kesalahan tadi itu yang sebenarnya boleh saja Bapak Ibu. Akan tetapi itu akan berakibat. Kita DPR pasti tahu. Karena kan kalau ngisi PR kan ada hadiah dulu, baru kami ke tugas. Nak dihukum dulu, nak dikasih hadiah dulu. Yang dimaksud hadiah dan hukuman itu penebusan tadi Bapak, atas kesalahan dan kekeliruan dari anak tersebut. Nah, lanjut Bapak Ibu.
Setelah kita mempelajari nilai kebajikan, nilai kontrol sebagai seorang guru, nilai kebajikan, kontrol guru, nilai hukum, konsekuensi, kita tentu ada nilai kesepakatan dan keyakinan, keyakinan kelas. Prinsip nilainya adalah sebuah kelompok. Jadi di kelas itu kelompok. Jadi secara global, Bapak Ibu, saya jelaskan di sini, itu adalah sebuah kelompok atau komunitas atau konteks pendidikan tertentu yang mencakup secara komitmen untuk saling menghormati. Ingat, saling menghormati, bekerja sama dan bertanggung jawab untuk berusaha memaksimalkan. Jadi kita mau sepakat itu, kita tidak baca dewek, bekerja sama. Kalau sudah dilakukan, tidak baca, tidak bertanggung jawab, karena kita sudah sepakat. Tidak, Yus. Nah, artinya sepakat itu harus bekerja sama, harus saling menghormati, harus bertanggung jawab. Kemudian didukung dalam menciptakan lingkungan yang positif untuk sebagai pengembangan pertumbuhan bersama. Jadi kita tidak bisa kalau kita sepakat karena gurunya, kamu besok kumpul tugas tepat waktu tanggal sekian, kemudian di tanggal 28. Kalau ada tanggal itu kamu kita mengumpul tugas sesuai dengan jadwal, datang tepat waktu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu kita sepakati di kelas. Kemudian kita yakinkan nilai apa itu, sehingga anak itu mengingat kalau saya berlaku demikian, maka itu adalah nilai kebajikannya ini. Kalau saya berlaku demikian, maka nilai positifnya ini. Bukan tidak boleh, jangan buang sampah sembarangan. Bisa Bapak Ibu? Dan misalkan itu namanya peraturan, bukan keyakinan. Jangan pakai sepatu di lantai. Artinya Bapak Ibu, lantai atau apa? Kalimat-kalimat seperti itu sehingga anak itu terbuka untuk bernilai kebajikan. Ini Bapak Ibu perbedaannya Bapak Ibu. Sebuah untuk menciptakan keyakinan kesehatan itu artinya keyakinan. Anak ditanamkan keyakinan nilai kebajikan karena sesuatu hal kesepakatan saja bisa Bapak Ibu. Membuang sampah pada tempatnya, tanggung jawab terhadap perilakunya, maka itu nilai kebajikan tanggung jawab. Nilai kebajikan kesehatan, menjaga kebersihan, siap bersih. Kalau anak motor, ada nggak sifat kebajikan? Ada nggak keyakinan? Artinya kita buat nanti Bapak Ibu di kelas. Tripnya Bapak Ibu, anak itu diminta untuk mengutarakan bentuk apa saja peraturan kelas yang disepakati, kesepakatan kelas. Lalu setelah buat kesepakatan kelas, misalkan kelas lebih mirip dengan peraturan Bapak Ibu, misalkan datang tepat waktu, arti ininya kesepakatan, keyakinannya disiplin. Nah, ketika anak itu melakukan itu, Bapak Ibu sepakati, kemudian Bapak Ibu nanti boleh ditandatangan dengan teman-teman, dengan siswanya. Itu adalah buat dulu sebuah kesepakatan. Setelah final kesepakatan apa saja di kelas dengan beragam berbeda. Terserah Bapak Ibu sepakat apa saja. Cari di Google ada, di TikTok ada itu jenis-jenis kesepakatan kelas. Setelah jadi Bapak Ibu baru diyakinkan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal, banyak nilai-nilai kebajikan, percaya diri, kesehatan, bertanggung jawab. Ya kan? Nah, dari beberapa keyakinan menciptakan keyakinan kelas, artinya begini Bapak Ibu, menciptakan keyakinan kelas atas dasar kesepakatan kelas. Seperti itu. Artinya kita menumbuhkan nilai kebajikan universal itu kita tersurat dengan guru-gurunya, dengan ibu, dengan siswa-siswanya. Tanpa melihat dari bentuk suku, agama dan lain baca, berdoa, agama Islamnya, kita berdoa sesuai dengan agama kita, berdoa sebelum mulai kegiatan, boleh, Bapak Ibu. Kita bernyanyi, kita speaking atau apa dimulai di awal pembelajaran, boleh. Kita sepakati, Bu, sebelum mulai pelajaran kita ini dulu, kita belajar dulu, literasi dulu, sepakati. Nah, artinya di situ nilai mandirinya dapat, nilai kebajikannya ada nilai kebajikan. Ya, lanjut ya. Ini contoh Bapak Ibu, boleh dipotong nanti saya share. Ini contoh bentuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Contoh bagian atas saya buat baru pagi tadi.
mendengarkan guru dan teman saat berbicara. Artinya nilai kebajikannya yang harus diyakinkan dalam diri hati anak itu menghormati diri sendiri dan menghormati teman. Tanamkan baik-baik ketika anak itu melakukan menghormati saja atau tidak berbicara saat gurunya bernasihat, memberikan sesuatu hal. Ternyata itu adalah sebuah keyakinan keras. Pasti Bapak Ibu sudah melakukan ini, pasti. Akan tetapi Bapak Ibu mungkin, oh ini namanya kesepakatan, oh ini namanya keyakinan. Silahkan Bapak Ibu sebarluaskan dengan anak atau disepakati di kelas. Anak itu bukan kesepakatan dari kita Bapak Ibu, tapi dari anak itu dulu. Nanti kita arahkan, baru kita kasih nilai kebajikannya apa. Oh datang dan pulang tepat waktu. Oh itu ternyata disiplin dan tanggung jawab. Ternyata nilai disiplin dan tanggung jawab. Ketika anak itu melanggar sesuatu hal terlambat, kita sudah melakukan keyakinan ini nilainya. Kamu tidak disiplin. Lalu kalau disiplin dia ada waktu. Kan kita sudah sepakat datang dan pulang tepat waktu. Kan kita sudah sepakat. Ketika memberikan konsekuensi, kan tidak disiplin. Ya kan? Kita bilang tidak disiplin itu sepakat loh dia tidak datang. Nah itu. Benar Bu Yusri? Kalau kita sudah sepakat di kelas karena terlambat itu, maka anak itu tidak ada nilai kebajikan. Tidak menghargai teman, boleh didiskusi. Karena tidak saling menyayangi. Prinsip nilainya adalah sebuah kelompok. Jadi kamu di kelas itu kelompok. Jadi secara global Bapak Ibu saya jelaskan di sini itu adalah sebuah kelompok atau komunitas atau konteks pendidikan tertentu yang mencakup secara komitmen untuk saling menghormati. Ingat, saling menghormati, bekerja sama dan bertanggung. Kalau sudah dilakukan, tidak pajak, tidak bertanggung jawab, karena kita sudah sepakat. Benar? Benar Bu Yus? Nah, artinya sepakat itu harus bekerja sama, harus saling menghormati, harus bertanggung jawab. Kemudian didukung dalam menciptakan positif loh ini, berkaitan positif. Kita berperan sebagai seorang guru itu sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Silakan Bapak Ibu pilih sebagai teman itu seperti apa. Kami minta partisipasinya teman itu seperti apa. Kemudian pembuatan rasa bersalah itu seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer seperti apa. Nanti kita sepakati bersama. Saya uraikan nanti berdasarkan hasil kita belajar diskusi. Kira-kira Bapak Ibu berbentuk penghukum itu seperti apa? Ada bisa jawab Bapak Ibu? Kemudian sebagai teman, kita dengan siswa kapasitas ini kita sebagai seorang guru tuh kontrol kita sebagai guru tuh sebagai teman. Jadi sebagai teman tuh kalimat apa atau posisi kita itu seperti apa? Seperti itu, teman. Bisa jelaskan Bapak Ibu? Kemudian
Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Melati. Ibu Mel ini sudah memiliki partner siswa. Jadi posisinya itu bagaimana kalau kita sebagai seorang siswa? Jadi kita sebagai teman, peran sebagai teman, pendekatan saintifik lebih dekat, lebih mengetahui kebutuhan dan lain-lain. Artinya Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu itu, oh ternyata saya melakukan ini itu sebagai teman. Posisi saya itu sebagai teman terhadap anak. Hal-hal itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Namun itu sesuai dengan kapasitas posisi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Cukup? Oke baik Bu. Ya. Di sini ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol guru. Seperti ini. Tidak ada dalam hal ekspresi keterpaksaan. Dalam bentuk pengakuan atau apresiasi. Kalau kita sebut menunjuk hadiah, kita ganti dengan apresiasi. Satu itu tentang secara khusus, pengakuan khusus pribadi. Kita secara bergantian, secara random saja Bapak, bergantian. Kemudian kita itu konsisten Bapak Ibu, karena dia berlaku demikian, karena memang berkemampuan, bukan sebagai penebusan dosa, penebusan atas kesalahan. Sehingga kamu dengan hadiah, kamu pasti rajin pada sekolah, kamu pasti rajin mengabaikan tugasku. Nah itu kan. Nah artinya secara konsisten Bapak Ibu. Kalau memang dia prestasi apa ada salah kita sertifikat, kita kasih hadiah. Memang konsisten. Rekam jejaknya boleh. Tidak ada yang tidak boleh menunjuk hadiah. Boleh kalau dia anak prestasi bisa hadiah. Itu DP pasti tahu. Anak kan kalau ngisi DP kan ada hadiah dulu, baru itu rasanya. Nak dihukum dulu, nak dikasih hadiah dulu. Yang dimaksud hadiah dan hukuman itu penebusan tadi atas kesalahan dan kekeliruan dari anak tersebut. Tidak sesuaian atas kehendak gurunya, maka kita ajak berdialog dengan restitusi. Bapak Ibu, ada 3 bentuk restitusi. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Apa itu namanya? Menanyakan keyakinan. Terakhir itu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. 3. Validasi identitas, validasi dan menanyakan keyakinan. Di mana kesepakatan itu timbul? Kan sebuah pertanyaan kalimat yang mengaitkan dengan hasil kesepakatan dan keyakinan kelas kita, budaya positif di kelas atau di luar dari sekolah. Secara restitusi yang dimaksud Bapak Kepala Sekolah, secara restitusi itu seperti ini. Bagaimana contoh atau apa itu yang dinamakan menstabilkan identitas? Apa saja? Ini Bapak Ibu langkah-langkah menindaklanjuti restitusi Bapak Ibu. Materi, jadi aku kalau sebenarnya batas ini sudah selesai, tapi tidak mungkin kalau tidak ikut contoh kalimat-kalimatnya apa saja Pak. Nah, aku kaget timbul pertanyaan itu agak bingung. Nah, ini Bapak Ibu, apa itu menstabilkan identitas ketika kita restitusi peserta didik yang melakukan kesalahan terhadap kita sama-sama belajar. Ketika konsekuensi itu keluar, itu karena kesepakatan yang dilanggar, kesepakatan yang belum terpenuhi atau kebutuhan yang memang tidak terpenuhi oleh peserta didik. Ciri-ciri restitusi terakhir Bapak Ibu, habis itu. Belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Sudah sebut dalam buku restitusi diri, melihat keadaan diri, kebutuhan dasar, menuntun untuk melihat keadaan diri, mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, mencari Bapak Ibu. Mengelompokkan kebutuhan dasar itu ada, pasti ada itu, pasti ada. Tidak bebas, pasti ada bebas yang mana nih ada, karena kamu kan. Lalu berfokus pada karakter, perilaku, kemudian fokus pada solusi. Kita cari solusinya, bukan penebusannya. Kemudian abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min
dia ini adik kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 ya. 12 kelas 1 ya. Adik tahu tidak kenapa Bapak ini? Kemarin makan di kelas sehingga gurunya merasa lagi masuk kelas, benar tidak ya? Ya benar Pak. Saya melakukan kelas dari gurunya tidak mau masuk kelas lagi. Ya, apakah Adi mengetahui bahwa perbuatan pertama ini? Sejak ketika Aldi punya permasalahan dengan guru ya, teman lain, Aldi masih ingat tidak bahwa hal tersebut itu melanggar kesepakatan kelas? Ya, saya tahu. Kira-kira apa itu kesepakatan kelas? Ya, saya tahu. Kira-kira apa itu kesepakatan? Main, belajar, kira-kira bisa menjadi sebab tidak melajari kan kelas, kira-kira apa masuk kelas, waktunya masuk kelas, pas apa namanya? Oh iya baik, siap ya. Ingin Aldi mengetahui beberapa kesempatan kelas ke depan, apalagi seperti apa? Kita tahu kondisi itu ya seperti apa? Ya, menjadi lebih lagi lah tidak lagi ya saya mau minta maaf sama kalau yang sudah besar-besarnya terbaik atas kejadian tersebut dari bahwasanya tidak seperti itu dan tidak lain dunia terkait dengan disiplin di kelas bahwa makan ke tempatnya ya ke depan nilai tersebut dipertahankan ya Aldi ya. Terima kasih Aldi sudah masuk ke ruangan saya. Semangat. Oh Cika, selamat pagi Cika. Baik, kabar Cika ini. Ya, pasangannya sih ya. Oke, kemarin Pak dengar dari bahwa ada sebuah permasalahan ya. Kira-kira bisa diceritakan? Nggak menghargai teman, maunya menang sendiri. Oh iya. Kira-kira Cika tahu tidak bahwa hal tersebut perbuatan tidak kita kan pernah melakukan kesepakatan kelas. Tuh beberapa keyakinan kelas, kemudian kita juga sudah menyepakati bersama teman-teman. Kira-kira kesepakatan apa yang kita ingat yang kita langgar hari ini sehingga teman tersebut tidak bermasalah dengan kita? Tidak boleh Kita tahu bahwa itu sebuah nilai kebajikan yang baik.
bayangkan jika maunya seperti apa kejadian sekolah tersebut, mau melakukan apa gitu? Tidak mau makan Iya, jadi kita sudah ingat ya dengan kejadian tersebut, menggunakan nilai-nilai kebajikan, harapan kita, apa nilai-nilai kita akan iya, baik. Terima kasih kita sudah bersedia datang ke Bapak dan sepakat ya untuk tidak mengulangi lagi dan berkomitmen jika ke depan untuk menjaga teman, menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Terima kasih ya. Setelah bertemu Pak Dedi, saya merasa lega, senang, terus bisa menghargai teman dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Dedi. Saya ya sangat lega Pak, pada saat selesai masuki ruangan Bapak dan saya menemukan solusinya, dan kami pun pasti akan kedepannya pasti akan disiplin, pasti akan menghargai guru-guru, dan kami tidak akan mengulangi yang kedua kalinya Pak. Terima kasih Pak.